Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah doa pagi kita. Kita bersama-sama berada dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu hati, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Ungkapan terima kasih kami, ungkapan syukur kami pada pagi hari ini kami akan ungkapkan dalam doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat yang indah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan satu pujian ucapan syukur kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa kita. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Terima kasih Allah. Kami mengucap syukur Tuhan buat
saat yang indah dalam kehidupan kami. Ketika kami dapat masuk hadirat Tuhan, ketika kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, itu adalah saat yang indah, saat yang berbahagia dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, amin, amin, haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kita sanjung dalam kehidupan kami. Haleluya, ku sanjung Engkau Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, Roh Sang Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah segala Allah Tuhan. Haleluya, Idya la 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 mo, Inaraya la so. Haleluya, syukur, syukur, amin. Haleluya, haleluya. Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah yang patut dimuliakan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya.
Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Inama rawasiki arawaturi awasikana makatosa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah kami yang setia, Engkau memang Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa memberikan terbaik di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami sudah dikenyangkan oleh hadirat-Mu melalui pujian penyembahan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, dengan kuasa urapan yang baru daripada Tuhan, sehingga dapat memberkati setiap kami sidang jemaat yang mendengar, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu suara Tuhan. Berbicaralah atas kami ya Tuhan pada pagi hari ini, kami siap mendengar. Bapa, berbicaralah sekali lagi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh hari yang luar biasa. Hari yang menyenangkan, hari yang menyegarkan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pemeliharaan, memberikan kemurahan, memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari karena cinta kasih Tuhan dan iman percaya kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengenal bagaimanakah pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Progres iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semakin mengenal, kita semakin mendalami, kita semakin memahami Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai dengan 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah mendengar dan telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita, kedatangan Yesus waktu itu kembali lagi ke Galilea dari Yudea. Saudara, di sana tidak dijelaskan pegawai istana itu orang Yahudi atau bukan orang Yahudi. Tidak dijelaskan. Tetapi satu hal Alkitab yang mengajarkan kepada kita, bahwa kehadiran Yesus di tengah, di saat, di waktu itu hanya ingin menunjukkan kemurahannya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan berkat-berkatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini
Siapa sih yang gak punya kebutuhan? Siapa sih yang gak punya keperluan? Dan seringkali dalam kehidupan kita ada orang-orang yang sangat mudah sekali apabila dia memiliki sebuah kebutuhan atau keperluan bisa terpenuhi karena keadaannya. Mungkin banyak uang, mungkin dia punya martabat, punya derajat, punya pangkat, sehingga mudah sekali memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi ada orang-orang tertentu, untuk memenuhi sebuah kebutuhannya, dia berjerih lelah, dia berjuang, dia tersesak, sukar sekali memenuhi kebutuhannya. Tetapi juga tidak jarang orang-orang yang walaupun memiliki harta benda, memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki posisi sosial yang baik di dunia, tidak jarang mereka juga memiliki kesulitan di dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan dengan tegas dan jelas memberitahukan kepada kita kenapa Yesus hadir di dunia. Yesus tidak datang membawa agama. Yesus tidak datang membawa agama tertentu di dunia ini. Tetapi Yesus ingin datang membawa sebuah pemulihan. Yesus datang untuk memberikan sebuah pengharapan. Yesus datang untuk memberikan sebuah pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Saya yakin seorang pegawai istana ini bukan kaleng-kaleng, bukan orang yang tidak punya uang untuk membawa anaknya ke tabib-tabib yang terkenal pada saat itu. Mungkin dia sudah membawa ke tabib ke sana kemari, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, disitulah dia mendengar Yesus datang. Yesus ada di daerahnya. Lalu orang ini menjumpai Yesus. Orang ini datang kepada Yesus karena dia tahu, dia mengerti, dia mendengar bahwa Yesus adalah satu pribadi yang penuh dengan belas kasihan, satu pribadi yang penuh dengan kemurahan, satu pribadi yang penuh dengan kepedulian. Sehingga dia datang kepada Yesus dan memohon, meminta belas kasihan dari Yesus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini saya hendak memberitahukan, jika ada di antara saudara yang mendengar pada pagi hari ini, siapapun dirimu, entah engkau orang kaya, ataupun engkau orang sederhana, ataupun engkau orang di bawah garis standar kehidupan secara sosial, engkau penuh beban berat, engkau tersesak, kebutuhan yang kau perlukan tidak terjawab. Saya beritahukan, disinilah saudara butuh satu pribadi yang penuh kasih, satu pribadi yang penuh kemurahan, satu pribadi yang suka peduli kepada setiap orang, yaitu Yesus Kristus. Datanglah saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus tidak datang membawa agama, Yesus tidak datang membawa agama, tapi Yesus mau datang membawa sebuah pemulihan, sebuah pertolongan. Siapapun saudara, jika saudara saat ini sedang terhimpit, saudara saat ini mengalami kesulitan, saudara tidak mendapat jawaban dari dunia ini, saudara perlu Yesus. Saudara butuh Yesus. Oleh sebab itu datanglah kepada Yesus Kristus, mintalah mohon belas kasihan, karena Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus.
Walaupun di sini saudara belum percaya, saudara bukan bagian dari orang-orang Kristen, siapapun saudara yang engkau memiliki beban berat, datang kepada Yesus. Yesus jawaban dalam kehidupanmu. Yesus adalah pengharapan yang bisa menolong engkau di saat engkau susah, di saat engkau sulit, di saat engkau membutuhkan saudara. Tetapi jika engkau yang sudah percaya Yesus, datang dengan penuh pengharapan itu, datang ingin mendapatkan tanda, datang ingin mendapat mujizat, saudara, mungkin Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, yang pertama, iman itu harus penuh dengan pengharapan. Datang kepada Yesus dengan penuh pengharapan. Dengan penuh pengharapan. Dengan penuh pengharapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Yesus katakan? Pergilah atau pulanglah, anakmu hidup. Jika engkau memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat itu engkau mendengar berita, engkau mendengar firman, engkau mendengar perintah daripada Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupanmu. Yang kedua, setelah engkau datang dengan penuh pengharapan, datanglah dengan iman yang penuh kepercayaan. Datanglah dengan iman yang penuh dengan kepercayaan. Percaya akan firman daripada Yesus Kristus. Bangunlah imanmu. Bangunlah kepercayaanmu dari setiap perkataan Kristus dalam kehidupanmu. Yesus berkata dalam kehidupanmu pada saat itu, apa yang Yesus perkatakan, pedulikan. Apa yang Yesus perkatakan, simpan dalam hatimu dan percaya itu. Jangan pernah engkau bimbang dan ragu, karena sesungguhnya Allah itu sangat benci dengan orang yang penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Jangan engkau meragukan firman Allah. Jangan engkau meragukan apa yang Yesus katakan. Jangan engkau meragukan apa yang Yesus sabdakan dalam kehidupanmu. Mungkin Tuhan berfirman melalui hamba-hambanya. Tuhan berfirman melalui kerenungan hidupmu pada hari ini. Tuhan berfirman melalui khotbah-khotbah yang kau dengarkan. Tuhan berfirman melalui anak-anak yang menyampaikan, yaitu isi daripada Alkitab. Saudara-saudaramu yang mendengarkan atau menyampaikan berita Alkitab kepadamu, karena Alkitab adalah firman Allah. Saudara, jangan keraskan hatimu, jangan engkau pernah ragu, jangan engkau pernah bimbang. Terimalah firman itu sebagai kebenaran di dalam kehidupanmu, sehingga firman itu akan menghidupkan imanmu, menghidupkan imanmu. Sehingga apa? Pegawai istana itu, waktu dia mendengarkan Yesus, dia meresponinya, dia menanggapinya. Bagaimana engkau menanggapi firman Allah dalam kehidupanmu? Bagaimana engkau meresponi firman Yesus Kristus dalam kehidupanmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam tindakanmu? Apakah engkau merendahkan hatimu? Dengar firman itu, responi firman itu, responi firman itu, tanggapi firman itu. Sehingga saudara, waktu engkau meresponi firman itu, seperti pegawai istana itu, dia pulang. Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, pergilah. Dia tidak ngotot, dia tidak membantah, dia tidak ragu. Langsung dia meninggalkan Yesus dan pulang. Nah, disinilah iman itu sedang diberitahukan kepada kita. Iman tidak bergantung kepada fisik. Yesus sudah mengajarkan iman tidak bergantung kepada kehadiran Yesus secara fisik pada saat itu.
disitulah imannya mulai bertumbuh. Yesus tidak harus datang ke rumahnya. Yesus tidak harus hadir di rumahnya memenuhi perintahnya. Yesus tidak harus hadir. Di situ sedang diberitahukan, iman itu akan bertumbuh. Iman itu akan bertumbuh. Sehingga Yesus sedang menyatakan bahwa jika engkau percaya, iman itu akan membatasi, yaitu keadaan-keadaan fisikal kita. Iman membatasi, iman yaitu akan menembus ruang dan waktu. Yesus hanya berkata, pulanglah, pergilah, anakmu hidup. Dan dia pulang. Sehingga pegawai istana ini dalam perjalanannya pulang, dia ditemui oleh pegawai-pegawainya. Dan pegawainya bilang, anakmu hidup. Anakmu hidup. Dan disitulah iman yang meresponi firman Allah dalam kehidupannya, iman yang mengamini firman Allah di dalam kehidupannya, mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa. Apa hasilnya? Anak itu hidup. Bukan hanya dia melihat hasil daripada kuasa firman Yesus Kristus, tetapi dia melihat bahwa seluruh keluarganya diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika imanmu memiliki pertumbuhan yang baik, maka imanmu akan membawa orang di sekitarmu menjadi, yaitu umat ketebusan Tuhan, diberkati, memuji, memuliakan Allah, meninggikan nama Tuhan, dan diselamatkan seluruh keluargamu. Iman memiliki pertumbuhan. Waktu iman percaya kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita percaya kepada Yesus, maka seluruh keluarga kita akan diselamatkan. Iman kita harus berdampak kepada lingkungan sekitar kita. Iman kita harus berdampak kepada di mana kita berada di tempat pekerjaan kita. Iman kita harus berdampak kepada kota kita. Iman kita harus berdampak kepada negara kita. Iman kita berdampak kepada bangsa-bangsa kita. Iman kita harus berdampak, saudara. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan kita, bagaimanakah imanmu saat ini? Imanmu saat ini. Dan jikalau saudara saat ini belum percaya kepada Yesus Kristus, engkau memiliki kesulitan dan kesukaran, datang kepada Dia. Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang ingin mengasihi seluruh umat manusia. Setelah itu, apa yang Yesus perkatakan, perhatikan dan dengarkanlah. Percayalah dan jangan bimbang. Kemudian saudara meresponi, melakukan sebuah tindakan. Berlakulah, bertindaklah akan perkataan Yesus Kristus. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupanmu, mujizat terjadi dalam keluargamu, mujizat terjadi dalam pekerjaanmu, mujizat terjadi dalam prestasimu, mujizat terjadi dalam pendidikanmu, mujizat terjadi. Yesus datang untuk menyediakan mujizat bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Bawalah segala beban-bebanmu, karena Yesus datang bukan untuk agama. Yesus datang untuk setiap manusia. Saat ini engkau yang memiliki beban berat, kesulitan dalam kehidupanmu, percayalah, Yesus jawabanmu. Bapa di sorga, hamba berdoa bahwa firman-Mu ya dan amin. Karena setiap pribadi yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini dan meresponinya, maka mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mereka yang sakit, Yesus sembuhkan. Mereka yang kesulitan ekonomi, Yesus cukupkan. Mereka yang punya masalah keluarga, Yesus pulihkan. Mereka yang memiliki masalah prestasi, Yesus menjadikan cerdas, menjadikan berhasil.
sehingga setiap orang yang saat ini percaya dan datang kepada Yesus, mereka dapat pemulihan. Diberkatilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka yang bimbang dan ragu saat ini dalam nama Tuhan Yesus, iman mereka bertumbuh. Iman mereka bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Iman mereka akan membawa keselamatan bagi keluarganya. Iman mereka membawa keselamatan bagi pegawai-pegawai dan karyawannya. Iman mereka membawa keselamatan bagi tetangga kanan kiri sekitarnya. Iman mereka membawa keselamatan bagi bangsa dan kotanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, firman-Mu ditinggikan dan diagungkan. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Sambutlah hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. Yesus hari ini hadir bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.